Cakep, Milan sudah masuk tahap lanjut dalam nego transfer Berardi. Raksasa Serie A sebelah dikabarkan sudah masuk tahap lanjut dalam proses negosiasi transfer Domenico Berardi dari Sassuolo. Milan sedang semangat-semangatnya mencari amunisi baru untuk musim depan. Ada sejumlah area di skuad asuhan Stefano Pioli yang ingin mereka benahi. Salah satunya adalah area sayap kanan. Di sana memang sudah ada Alexis Salemaker, tapi performanya sepertinya menurun. Milan memang sudah mendatangkan Junior Mesias, tapi performanya tak sesuai dengan ekspektasi. Usaha AC Milan mendatangkan beberapa pemain tampaknya sudah menampakkan hasil, salah satunya pemain dari pos sayap kanan. Salah satu pemain yang kabarnya masuk bidikan Milan adalah penyerang Sassuolo Domenico Berardi. Sekarang ini Rossoneri disebut makin berpeluang merekrut pemain kidal tersebut. Pasalnya, proses negosiasi antara Milan dengan Sassuolo sudah masuk dalam tahap lanjut. Kabar ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu juga menyebut Berardi masuk dalam prioritas perekrutan Milan, harganya pun dirasa terjangkau yakni sekitar 30 juta euro. Laporan itu juga menyebut bahwa pemilik AC Milan sekarang ini yakni Elite Management dan calon pemilik baru Rossoneri yakni Investcorp punya pandangan yang sama soal Domenico Berardi. Mereka sama-sama menilai Berardi sebagai perekrutan yang ideal untuk musim 2022-2023 mendatang. Selain Berardi, ada beberapa nama lain yang kabarnya juga masuk dalam bidikan Investcorp, di antaranya Riyad Mahrez, Sebastian Haller hingga Darwin Núñez. Milan sendiri juga disebut segera merampungkan perekrutan dua pemain di lini serang dan lini belakang. Kabarnya Divock Origi akan merapat secara gratis dari Liverpool, sementara Sven Botman bakal dibeli 30 juta euro dari Lille. Kembali merumput, Ibrahimovic tunjukkan pengaruhnya di Milan. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana setelah mengalami masalah pada tendon Achilles pada akhir Januari lalu saat duel Serie A kontra Juventus dan beban berlebih pada lututnya belakangan ini, Ibrahimovic mengalami kesulitan bahkan hanya untuk masuk ke lapangan sejauh 2022 ini. Kendati demikian, legenda Swedia tersebut masuk pada seperempat terakhir pertandingan melawan Biancocelesti di Stadio Olimpico dan membuktikan betapa ia bisa jadi sangat menentukan dengan mengirimkan tandukan ke jalur Tonali untuk mencetak gol kemenangan Rossoneri pada menit ke-92. Kembalinya striker 40 tahun tersebut bisa menjadi sangat penting dalam pekan-pekan terakhir dalam perburuan Scudetto, mengingat Milan harus berjuang untuk memenangkan 4 pertandingan tersisa di Serie A musim ini dan berharap Inter tergelincir. Memang tidak akan mudah, tetapi bisa mengandalkan seseorang seperti mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut untuk gol-gol dan kontribusinya merupakan bonus tambahan. Rossoneri harus berupaya memanfaatkan kehadiran Ibrahimovic sejauh mungkin, dan Stefano Pioli tentu berharap ia bisa memberikan pengaruh lebih besar dalam pertandingan-pertandingan terakhir yang harus dijalankan klub pada musim ini, sembari berharap bisa mencatat keajaiban untuk memenangkan Scudetto pertama dalam 1 dekade terakhir. Tonali sukses berevolusi, Milan siapkan hadiah. Calcio Mercato menyorot bagaimana Tonali mendarat untuk hari pertama latihan di Milanello selama pramusim kemarin sebagai pemain yang berbeda, yang lebih menyadari kualitasnya sendiri dan bagaimana memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya sebaik mungkin dibandingkan dengan musim lalu saat ia mengalami beberapa kesulitan pasca bergabung Rossoneri dari Brescia dengan status pinjaman. Gelandang 21 tahun tersebut lantas berkembang pertandingan demi pertandingan dengan menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Stefano Pioli, sekaligus membuktikan dirinya sebagai leader, kapten, dan idola sesungguhnya bagi fans. Akhir pekan kemarin, Milan berhasil memenangkan pertandingan Serie A tepat pada menit-menit akhir dengan memanfaatkan seluruh energi mereka, dan adalah pemain internasional Italia tersebut yang mencetak gol kemenangan tersebut pada menit ke-92. Masa depan Tonali tampaknya telah ditetapkan. Jika ia berharap bertahan di klub idolanya sepanjang sisa karirnya, maka seharusnya tidak akan menjadi masalah selama ia masih memberikan kontribusi penting. Andaikan ia benar-benar melakukannya, maka perpanjangan kontraknya bersama Rossoneri bakal perlu diperbarui, dan sebuah pertemuan dijadwalkan akan digelar pada musim panas ini dengan agennya untuk membahas kenaikan gaji yang lebih layak baginya. Sementara diketahui bersama, musim panas lalu ia bersedia dipotong pendapatannya demi membantu raksasa Serie A tersebut mempermanenkan statusnya dari Brescia. Presiden Manchester City dikabarkan terlibat dalam akuisisi AC Milan. Beberapa laporan di Italia mengklaim bahwa perusahaan induk milik negara Abu Dhabi Mubadala terlibat dalam pengambil alihan AC Milan bersama dengan Investcorp. Dana yang berbasis di Bahrain sedang dalam pembicaraan eksklusif dengan Elliott atas kesepakatan 1,18 miliar euro yang dapat diselesaikan pada akhir bulan dan diumumkan pada akhir musim.
La Gazzetta dello Sport dan Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Mubadala juga terlibat dalam kesepakatan tersebut. Perusahaan induk milik negara Abu Dhabi memiliki 20% saham di Investcorp dan CEO-nya Khaldun Al-Mubarak adalah presiden Manchester City. Mubadala memiliki aset senilai 243 miliar dolar AS yang dikelola dan menurut Tutto Mercato Web sedang mendorong untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Investcorp. Periode eksklusivitas dalam negosiasi antara Investcorp dan Elliott berakhir pada akhir bulan dan menurut berbagai sumber, kedua pihak hampir mencapai kesepakatan. Jika dana yang berbasis di Bahrain menyelesaikan pengambil alihan klub, Rossoneri bisa memiliki anggaran transfer 300 juta euro untuk musim panas 2022. Sementara itu AC Milan masih dalam perburuan gelar dengan rival sekotanya Inter Milan.